sejati adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Pada malam Natal pada hari ini di GKJ Jambean, dengan keadaan yang sukacita, kita ingin merayakan bersama bahwa Tuhan Yesus segera lahir, dan kita akan menyaksikan persembahan pujian dari kelompok Lukas. Kepada kelompok Lukas dipersilahkan. Mengingatkan kita bahwa Allah tidak tinggal diam di tengah dunia yang dipenuhi dengan ketakutan dan kecemasan. Dalam Kristus yang telah lahir bagi kita, Ia hadir, berjalan bersama-sama dengan kita, dan menuntun kita dengan damai sejahteranya. Malam ini kita diajak merayakan kasih Allah yang tidak membiarkan umatnya berjalan sendirian. Dengan keyakinan bahwa Sang Immanuel ada bersama kita. Saudaraku, mari kita sambut Dia dengan pujian. Kidung Jemaat 101, bait 1 dan 3. Alam raya berkumandang. Alam
mengingatkan kita bahwa Tuhan hadir menyertai umatnya. Namun, seringkali kebisingan hidup sehari-hari membuat kita lalai untuk merasakan langkahnya yang menyertai kita. Kita lebih membiarkan hati dikuasai dengan rasa takut dan cemas, seolah-olah kita tengah berjalan sendirian. Bahkan tak jarang kita mengabaikan teman kita yang ada dalam kesendirian. Dalam keheningan malam dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengakui ketidaksempurnaan kita dan memohon ampun kepada Tuhan. Kita akan menghayati penyesalan kita dengan kidung jemaat yang akan dinyanyikan oleh kelompok Petrus. Pada kelompok Petrus dipersilahkan untuk mempersiapkan diri. dalam Yesaya 9 ayat yang kelima yang demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita,
kita telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bajunya dan namanya disebutkan orang. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita akan menyambut berita anugerah dari Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 119 bait 1, 2, dan 4. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Prosesi penyalaan lilin diimbau untuk jemaat sekalian tidak menyalakan lilinnya sendiri, tapi nanti akan diberikan api dari depan. Kemudian bisa kita tolong untuk lampu dimatikan agar kita bisa menghayati penyalaan lilin kali ini. Dan
sebagai anak-anak Tuhan adalah anak-anak terang yang menerangi sekeliling kita, menerangi kegelapan yang berada di sekeliling kita, sehingga cahaya Kristus terpancarkan di dalam kehidupan kita. Walaupun terlihat meleleh, mungkin merasa merugikan, merasa bahwa itu ada sebuah pengorbanan, tetapi semuanya tidak sia-sia. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.
Kita sudah menyaksikan persembahan-persembahan pujian, menandakan semangat untuk menyambut Natal seluruh jemaat GKJ Jambean. Dan saat ini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman-Nya. Sebelumnya, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita berfokus mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa bersama menyiapkan hati. Saya akan. Pada saat ini kami boleh sampai pada titik ini semuanya berkat kasih karunia. Engkaulah Tuhan dan Raja kami, maka kami menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu, karena firman-Mu adalah kekuatan bagi kami dan terang bagi jalan kami. Arti kami bisa memahami, bahkan Engkau menguatkan kami agar kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami teringat Tuhan bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini belum bisa mengikuti beribadah bersama-sama dengan kami. Kami mohon penyertaan-Mu, kami mohon berkat pada saudara-saudara kami, kuatkan kembali bahwa yang tahu segala aktivitas dan hubungan mereka, Engkau Tuhan yang memberkati dirinya. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, bacaan kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas. Lukas 2 ayatnya yang pertama, ayat 1 sampai 14. Demikianlah firman Tuhan. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikianlah juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya serta melakukannya dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Maranatha.
mengucap syukur dengan tersenyum, sehingga menandakan bahwa shalom itu benar-benar dirasakan pada malam hari ini, yaitu damai sejahtera kita rasakan bersama-sama. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, khotbah pada hari ini berjudul "Kamu Tidak Berjalan Sendirian". Kamu tidak berjalan sendirian. Senang pada hari ini saya bisa bertemu kembali melayani Bapak Ibu saudara terkasih. Saya sudah melihat ada teman-teman saya yang mungkin merantau keluar kota pada saat ini kembali dan menjadi nostalgia bagi kita semua. Ini juga baru pada bulan Oktober lalu, Oktober awal tanggal 6 Oktober, ketika mengalami lalu di USG, dokter anak lalu memperkirakan kira-kira nanti lanjutnya tanggal 6 Oktober Mas. Tapi kalau saya melihat di Google itu, kalau saya itu akhirnya itu tanggal 1. Nah, sehingga ketika masa-masa memasuki Oktober, saya dan istri itu sudah mempersiapkan banyak hal. Contohnya nantilah itu bulanan, terus kira-kira bulannya nanti berapa. Begitu juga ketika semakin mendekati, maka saya mempersiapkan banyak hal. Contohnya saja tas besar, lalu kemudian diisi perlengkapan-perlengkapan untuk, sehingga hal ini membuat banyak orang berpikir bahwa bagi Yesus dilahir di kandang domba. Kira-kira Natalan itu kita melihat dekorasi kandang domba, bahwa Yesus lahir di palukan begitu. Tapi sebenarnya kalau kita melihat lebih dalam, ternyata mungkin tidak seperti yang kita bayangkan pada hari ini. Karena kita membayangkan bahwa kandang domba itu adalah kandang domba seperti yang ada di Jawa. Kandang domba di Jawa itu mungkin reot, motor, berjerami, dan juga di sana ada kotoran-kotoran hewan yang berkumpul dan sebagainya. Tetapi ternyata ketika saya pelajari kembali, orang Israel pada saat itu bangsa Yahudi sama seperti orang Jawa pada masa dulu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, domba-domba untuk kurban ini tidak boleh cacat, sehingga dirawat dengan sangat baik. Kandang-kandang tersebut dibuat khusus dan sangat bersih. Anak-anak domba ketika lahir pada masa itu diperiksa dan diteliti apakah anak-anak domba ini bercacat atau sempurna. Dan ketika sempurna, berarti anak domba ini akan dibesarkan sebagai korban. Dan anak domba yang sempurna ini setelah diperiksa mendapatkan sempurna, kemudian anak domba ini dibungkus dengan kain, dilapi, dirawat dengan baik, dibersihkan, dan anak domba tersebut dirawat sedemikian rupa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bangsa Israel memahami bahwa ketika seseorang berdosa, mereka harus menebus dosa tersebut, yaitu dengan korban bakaran atau korban sembelihan, yaitu domba yang tidak bercacat. Dan domba pada saat itu yang di menara kawan domba itu diperuntukkan untuk hal tersebut. Dan Tuhan Yesus lahir di dalam menara kawanan domba, yaitu domba-domba untuk pengorbanan. Itu bukan sesuatu yang kebetulan, tetapi bahwa Tuhan Yesus adalah korban domba yang sejati. Korban dosa, maka dia mengorbankan domba yang tidak bercacat. Nah, kebudayaan itu akhirnya menjadi hilang bagi orang-orang Kristiani, karena kita semua memahami bahwa korban sejati sudah dikorbankan, yaitu anak domba Allah, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang telah berkorban menebus kita. Menara kawanan domba letaknya berada di Bethlehem, tepat seperti Tuhan Yesus ketika lahir. Dan pada waktu itu ketika kita membaca bersama pada perikop yang kedua tentang gembala-gembala, pada waktu itu para gembala diceritakan sedang berada di padang. Mereka tidak berada di kandang karena di iklim di tempat itu, ketika iklim itu
bisa untuk mereka mengembalakan agak jauh di Padang dan mereka menginap di sana, maka mereka akan berada di Padang siang dan malam, mereka menunggu di Padang tersebut. Sehingga kita akan menaikkan doa kita. Saya akan kembali dalam kehadiran Tuhan, menaikkan segala puji kami kepada-Mu, karena kami bersyukur bahwa Engkau tidak pernah membiarkan kami sendirian, sehingga walaupun menghadapi segala masalah, segala pergumulan, kami tahu Engkau beserta kami. Itu membawa damai sejahtera bagi kami, dan kami yakin dan percaya bahwa rencana-Mu adalah yang terbaik bagi kami, sehingga kami menyerahkan segala kehidupan kami kepada-Mu. Kami mohon Roh Kudus menguatkan kami, agar kami juga bisa menguatkan orang-orang di sekeliling kami, sehingga orang-orang di sekeliling kami tidak merasa sendirian, tetapi kami bisa menjadi terang mereka di dalam kegelapan. Kami yakin dan percaya penyertaan nyata bagi kehidupan kami di dalam gereja kami. Kami yakin dan percaya bahwa gereja kami ini Engkau kuatkan sebagai gereja yang mandiri, yang kokoh, yang kuat. Kami sebagai tubuh Kristus juga saling menguatkan di dalam kasih. Bapa di surga, pada saat ini kami juga mendoakan seluruh jemaat di tempat ini. Engkau yang tahu segala kebutuhannya, Engkau yang tahu di dalam pekerjaan, di dalam pendidikan, dan setiap pergumulannya. Engkau yang menjawab, Engkau yang memberkati. Engkau berikan masa depan yang baik bagi kami sekalian. Engkau juga menolong kami di dalam kami menghadapi kesulitan. Engkau juga memberkati kami di dalam kami mencari pekerjaan. Engkau juga memberkati kami di dalam kami menempuh studi kami. Kita akan berdoa. Saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan hadir di dalam setiap cerita dan kasih yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Dia senantiasa hadir menemani dan mengiringi setiap langkah kita. Tak jarang kehadirannya turut menenangkan badai hidup yang kita alami. Oleh karena itu, marilah kita mengucap syukur sembari mengingat firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 15 dan 16 yang demikian. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Amin. Kita akan mengucapkan
semua sukacita yang berekor. Kami dengan membalas, dengan mempersembahkan sebagian dari pemberian Roh Yesus kami kuduskan sehingga jadi persembahan kami kepada. Jika ada dosa yang terselip dan menyampaikan persembahan ini kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, jadilah saksi bagi Kristus. Terpujilah Tuhan Allah kita kini dan selamanya. Kita akan menyanyikan Kidung Pengutusan, Kidung Jemaat 450, bait 1 dan 5. Kidung Jemaat 450, bait 1 dan 5. Hidup kita yang benar. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.